Sesaat lagi Anda menyaksikan Gagas RI, didukung oleh Setiap tanggal 25 Januari, Indonesia memperingati Hari Gizi Nasional. Namun hari ini bukan hanya sekedar peringatan, tetapi juga pengingat pentingnya gizi bagi masa depan bangsa Indonesia. Sejarah Hari Gizi Nasional bermula pada 25 Januari 1951. Pada saat itu, pemerintah Indonesia mendirikan Sekolah Juru Penerang Makanan yang kini berkembang menjadi Akademi Gizi. Dan inilah tonggak awal pendidikan tenaga gizi di Indonesia. Tokoh penting di balik lahirnya Hari Gizi Nasional adalah Profesor Purwo Sudarmo, yang kini dikenal sebagai Bapak Gizi Indonesia. Beliau berperan besar dalam memperkenalkan konsep gizi seimbang dan mendorong status gizi masyarakat Indonesia pasca kemerdekaan. Sejak saat itu, tanggal 25 Januari ditetapkan sebagai Hari Gizi Nasional dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat soal pentingnya gizi yang baik dan juga untuk mencegah masalah gizi seperti stunting, obesitas, dan juga gizi buruk. Mari jadikan Hari Gizi Nasional sebagai momentum untuk menerapkan gizi seimbang dalam kehidupan sehari-hari agar terwujud generasi sehat, generasi tangguh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kita sering berbicara tentang Indonesia Emas 2045, tentang mimpi menjadi bangsa yang besar dan berdaya saing global. Tapi pertanyaannya, sudahkah kita membekali anak-anak kita dengan kesehatan dan gizi yang cukup untuk menjemput mimpi itu? Gizi bukan hanya soal apa yang disajikan di atas meja makan, tetapi soal kualitas hidup dan kekuatan fisik generasi penerus bangsa untuk tumbuh menjadi pemimpin masa depan. Hari ini, kita hadir untuk melihat lebih dekat bagaimana langkah dan terobosan Badan Gizi Nasional dalam memastikan tiap anak Indonesia mendapatkan hak akan gizinya. Mari kita dengar, kita diskusikan, dan kita kawal bersama arah strategis gizi nasional untuk generasi yang lebih tangguh. Inilah Gagas RI, 1 tahun MBG Reformasi Gizi untuk Indonesia Emas 2045. Yang pertama, mari kita simak paparan dan gagasan dari Kepala Badan Gizi Nasional, Bapak Dr. Dadan Hindayana. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Gizi adalah fondasi dasar untuk kualitas SDM di masa yang akan datang. Dan ini sudah disadari betul oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto, sehingga menempatkan program makan bergizi sebagai langkah strategik karena pengalaman beliau turun operasi di seluruh Indonesia dan juga turun untuk menyaksikan kondisi real di tanah air dari pengalaman politiknya. Beliau dapat menemukan sekian banyak anak Indonesia yang tumbuhnya kurang begitu optimal, sehingga menempatkan program makan bergizi sebagai bagian program utama yang disebut dengan program hasil terbaik cepat. Dan itu adalah nomor 1, di samping ada program prioritas, program makan bergizi ditempatkan sebagai sangat prioritas. Dan saya dapat jelaskan
Kenapa ini menjadi sangat strategik? Karena seperti kita ketahui bahwa penduduk Indonesia masih tumbuh 6 orang per menit. 3 juta per tahun dan masih akan tumbuh mencapai 324 juta di tahun 2045. Nah, sekarang permasalahannya adalah bukan pertumbuhan itu sendiri, tetapi bersumber dari mana pertumbuhan itu terjadi. Data statistik menunjukkan bahwa anak-anak Indonesia sebagian besar lahir itu dari orang tua yang pendidikan dasarnya hanya 9 tahun. Bahkan di 3 provinsi besar, seperti contohnya di Jawa Barat, kemudian Jawa Tengah, Jawa Timur, di mana rata-rata lama pendidikan di Jawa Barat hanya 8,8 tahun, di Jawa Tengah 8,01 tahun, dan di Jawa Timur 8,11 tahun. Dan penduduk terbesar ada 3 provinsi ini, dan itu artinya sebagian besar anak lahir dari orang tua yang pendidikannya tidak tamat SMP. Dan ini dicerminkan dari angka anggota rumah tangga. Ya, di situ ada 5 kelas anggota rumah tangga: kelas miskin, rentan miskin, menuju kelas menengah, dan kelas atas. Kita lihat, kita buktikan bahwa sumber pertumbuhan berasal dari yang berpendidikan kurang dari 9 tahun, karena anggota rumah tangga kelas miskin itu 4,78. Itu artinya kalau ada 1 ibu, 1 bapak, maka anaknya rata-rata 2,78. Jadi kalau ada 100 keluarga orang miskin, maka 78 keluarga anaknya 3, 22 keluarga anaknya 2. Nah, kalau digabung antara miskin dan rentan miskin, maka anggota rumah tangganya itu berjumlah 4,56. Itu artinya kalau ada 100 keluarga gabungan kelas miskin dan rentan miskin, maka 56 keluarga anaknya 3, 44 keluarga anaknya 2. Ini kontras sekali dengan kelas atas, di mana anggota rumah tangganya 2,84. Itu artinya kelas atas, kalau ada 100 keluarga kelas atas, 84 keluarga anaknya 1, ya, 16 keluarga anaknya 0. Sama juga dengan kelas menengah, di mana anggota rumah tangganya 3,32. Ya, 3,21. Itu artinya kalau ada 100 keluarga kelas menengah, 21 keluarga anaknya 2, kemudian 21 keluarga anaknya 2, sisanya 1. Itu menunjukkan bahwa kontribusi pertumbuhan penduduk tidak disumbang oleh kelas atas dan kelas menengah. Dan kelas menengah dan atas ini sama seperti ciri khas di negara yang sudah maju seperti di Korea Selatan dan Jepang. Korea Selatan sudah kita tahu bahwa tahun kemarin sudah turun 41.000 penduduk. Kenapa? Karena banyak sekali kaum wanita yang lebih memilih untuk berkarir dan memikirkan kehidupannya dibandingkan memikirkan masa depan negaranya. Jadi Anda perlu pahami semuanya, Indonesia masih bersyukur bahwa Indonesia masih tumbuh, tetapi negara harus hadir. Kenapa? Karena pertumbuhan itu disokong oleh keluarga yang rata-rata pendapatannya hanya 1,5 sampai 1 juta rupiah. Dan itu tidak mengherankan ketika kita intervensi, 60% dari anak yang kita lihat itu tidak punya akses terhadap menu dengan gizi seimbang. Dan 60% anak itu hampir tidak pernah minum susu karena tidak mampu beli susu. Oleh sebab itu negara harus hadir mengintervensi seluruhnya agar kita bisa mendapatkan masa depan terutama di tahun 2045 dengan generasi yang baik. Karena anak-anak yang sekarang lahir, hari ini lahir, maka 20 tahun kemudian akan menjadi tenaga kerja produktif. Anak-anak yang sekarang di SD, yang usianya 10 tahun, maka tahun 2045 akan sudah menjadi usia pemimpin di 30 tahun. Anak-anak yang sekarang di SMP mungkin sudah akan menjadi orang penting di tahun 2045. Oleh sebab itu, kita harus persiapkan seluruhnya dengan gizi yang baik, gizi seimbang, dan
Kelompok yang kita intervensi mulai dari ibu hamil, ibu menyusui, anak balita, dan seluruh anak sekolah sampai usia 18 tahun itu karena bagian yang penting untuk menyiapkan generasi mendatang. Nah, kenapa kita harus intervensi di usia itu? Karena ada 2 titik penting dalam kehidupan yang harus kita intervensi. Yang pertama adalah 1000 hari kehidupan. Kita lihat titik pentingnya pada slide berikutnya. Jadi 1000 hari pertama kehidupan itu penting sekali untuk mencegah stunting dan membuat anak otaknya berkembang dengan baik. Disitulah tingkat kecerdasan bisa kita optimalkan. Nah, kemudian selesaikah di situ? Tidak. Kita tetap harus berintervensi pada akses ketika titik kritis yang kedua, di mana anak berkembang dari usia 8 sampai usia 18 tahun. Disitulah pertumbuhan fisik optimal bisa kita dorong, dan kita harus jamin bahwa pada saat usia itu gizinya harus cukup agar anak setelah 1000 hari pertama anak otaknya sudah berkembang, kemudian fisiknya pun kita dorong agar tumbuh dengan kuat, tinggi, dan juga bertenaga. Dan oleh sebab itu maka program makan bergizi menyasar pada 2 kelompok ini, yaitu 1000 hari pertama kehidupan dan kelompok pertumbuhan. Dan ini penting sekali pemerintah mengalokasikan anggaran, sehingga ini adalah merupakan program investasi terbesar pemerintah Republik Indonesia terhadap kualitas SDM di masa yang akan datang. Dan alhamdulillah program ini digagas dan kemudian sudah dilaksanakan, dan dilaksanakan dalam bentuk ekosistem di mana pemerintah kemudian membangun satuan pelayanan pemenuhan gizi agar kita bisa hadir di seluruh Indonesia dan melayani seluruh penerima manfaat. Program ini di-launching pada tanggal 6 Januari 2025 dengan jumlah satuan pelayanan pemenuhan gizi sebanyak 190 dan melayani 570.000 penerima manfaat. Dengan uang intervensi di Januari tersebut kurang lebih 8,5 miliar per hari. Alhamdulillah di akhir Desember jumlah SPPG telah berkembang menjadi 19.188. Jadi dalam waktu 1 tahun kita bisa membuat SPPG 100 kali lipat dan sudah bisa melayani 55 juta penerima manfaat. Dan itu sama seperti populasi Korea Selatan atau 2 kali Australia, atau kalau Singapura 8 kali Singapura. Jadi alhamdulillah program berjalan dengan cepat, berkat kontribusi yang luar biasa, dan per hari ini SPPG yang sudah terbentuk sebanyak 21.005 SPPG dan sudah bisa melayani 58 juta penerima manfaat. Ya, jadi program berjalan demikian cepat karena kita betul-betul mengembangkan satu mekanisme di mana partisipasi masyarakat berperan sangat besar. Seluruh SPPG yang sekarang sudah berdiri sebanyak 21.005 itu 100% dibiayai oleh dana masyarakat. Jadi ini aspek ekonomi yang cukup besar, dan setiap hari Badan Gizi sekarang sudah biasa mengeluarkan uang 855 miliar setiap hari, dan selama 1 bulan ini kita akan keluarkan 17 triliun. Jadi aspek penyerapan yang sudah terjadi di Badan Gizi sudah jauh lebih cepat, dan mungkin satu-satunya badan yang sekarang sudah bisa mengeluarkan anggaran untuk melakukan intervensi pemenuhan gizi. Pemenuhan gizi ini kemudian kita libatkan masyarakat secara luas, dan seperti yang saya sudah sebutkan tadi bahwa 21.005 SPPG itu merupakan kontribusi masyarakat, dan saya kira ini adalah mekanisme pertama kali yang dilakukan secara umum di mana negara bermitra dengan masyarakat secara luas dan memberikan dampak ekonomi yang cukup besar. Karena satu SPPG akan mengelola 1 hari, 1 bulan kurang lebih 9 sampai 10 1 miliar, sehingga 1 tahun bisa mengelola antara 9 sampai 10 miliar. Ini menjadi dorongan ekonomi yang cukup besar, di mana untuk intervensi tersebut Badan Gizi membutuhkan bahan baku. Dan oleh sebab itu, maka program makan bergizi sekarang menjadi pendorong ekonomi yang cukup besar, di mana satu SPPG
akan mengelola 1 miliar 1 bulan, dan 70%-nya digunakan untuk membeli bahan baku, dan 95% lebih bahan baku itu berasal dari dunia pertanian. Jadi dengan adanya program makan bergizi, sebetulnya program pertanian di Indonesia didorong lebih optimal. 20% kemudian digunakan untuk membayar seluruh relawan yang terlibat dalam program makan bergizi, dan 10% kita gunakan untuk mengembalikan investasi dari masyarakat yang sudah saya sebutkan tadi. Badan Gizi kemudian sekarang bisa berperan dalam 2 hal. Yang pertama, kita meng-create demand. Kenapa disebut meng-create demand? Karena yang dikasih makan orangnya sama, tetapi makanan yang diberikan kepada penerima manfaat adalah bukan makanan yang biasa mereka makan sehari-hari. Jarang sekali mungkin anak di pedesaan itu makan 2 kali telur seminggu. Kemudian jarang pula mungkin makan ayam 2 kali seminggu. Bahkan mungkin makan daging sapi seperti di Sukabumi itu, di Warung Kiara, 1 kali setahun. Dan dalam program makan bergizi kita berikan daging sapi saja 3 kali dalam sebulan. Jadi ini butuh bahan baku yang cukup besar yang harus disokong oleh semua pihak, sehingga demand diciptakan, market baru diciptakan, sehingga saya harapkan seluruh komponen masyarakat, terutama pemuda, bisa balik ke pedesaan untuk mengoptimalkan sumber daya lokalnya, kemudian menciptakan atau mengoptimalkan produktivitas lokal. Dan kemudian garansi diberikan oleh Badan Gizi karena seluruh produk yang diproduksi bisa dijamin pembeliannya dengan uang yang sudah kita siapkan dan pemerintah Indonesia siapkan, di mana tahun 2026 anggaran secara total sudah disiapkan sebanyak 335 triliun digunakan untuk intervensi pemenuhan gizi, tapi juga sebetulnya untuk menggerakkan roda ekonomi dengan membeli seluruh produk yang ada. Jadi Badan Gizi betul-betul sekarang berperan dalam 2 hal tersebut, sehingga 1 SPPG berdiri maka lapangan kerja terbentuk. Kemudian begitu 1 SPPG berdiri maka minimal 15 supplier dibutuhkan untuk mensuplai semua kebutuhan, mulai dari beras, telur, daging, susu, bumbu, minyak, dan lain sebagainya. Dan ini merupakan peluang bagi seluruh generasi muda untuk berusaha di pedesaan atau di daerah-daerah, sehingga tercipta entrepreneur baru di sana, dan petani, peternak, nelayan saya kira akan lebih mudah menjual produknya, melakukan produksinya, karena dijamin oleh Badan Gizi Nasional. Dan program makan bergizi selain intervensi pemenuhan gizi, menyiapkan SDM masa depan, SDM yang berkualitas, SDM yang bisa bersaing dengan negara lain, juga kemudian bisa membuat suatu daerah mandiri atau tahan menyiapkan pangannya. Karena untuk setiap daerah dibutuhkan banyak SPPG, dan setiap SPPG membutuhkan bahan baku. Contoh misalnya untuk Jawa Barat, kita perkirakan akan ada sekitar lebih dari 5.000 satuan pelayanan pemenuhan gizi di Jawa Barat, sehingga uang Badan Gizi ke Jawa Barat akan sekitar 55 triliun. Dan 55 triliun ini bisa digunakan untuk 70% bahan baku tersebut, 20%-nya untuk membayar seluruh relawan yang terlibat, dan 10%-nya untuk mengembalikan investasi yang dilakukan oleh para mitra tersebut. Sehingga saya kira setiap daerah sekarang dituntut untuk meningkatkan kompetensinya, produktivitas lokalnya, sehingga diharapkan suatu hari ketahanan dan kemandirian produk lokal bisa disiapkan, karena Badan Gizi tidak menetapkan standar menu nasional. Badan Gizi menetapkan standar komposisi, di mana setiap SPPG kita tempatkan ahli gizi yang bisa menyusun menu, menghitung menu, dan kemudian dia harus membuat menu berbasis potensi sumber daya lokal dan kesukaan masyarakat lokal. Jadi dengan program ini kita harapkan semua daerah bisa meningkatkan produktivitas lokalnya, kearifan lokalnya bisa kita akomodir, kemudian seluruh penganan lokal menjadi ciri khas, diversifikasi pangan jadi terjadi,
dan kemudian itulah yang akan membuat seluruh warga yang di sekitar lokalnya mendapatkan asupan gizi seimbang dan bisa tumbuh dengan cerdas, sehat, kuat, dan ceria. Dan kita harapkan mereka akan menjadi SDM yang berkualitas, yang bisa bersaing di masa depan, yang menjadi pemimpin berkualitas di tahun 2045. Demikian yang ingin saya sampaikan. Semoga program Makan Bergizi terus mendapat dukungan dari semua pihak, dan saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Setelah 1 tahun berjalan, kita mendapatkan sokongan yang luar biasa, terutama kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi di seluruh Indonesia, seluruh ahli gizi, seluruh akuntan, seluruh relawan, dan terutama juga seluruh mitra yang telah berkontribusi terhadap pembentukan SCPG yang kita targetkan 82,9 juta bisa kita penuhi di tahun 2026 ini, dan kita akan kejar targetnya minimal 5 bulan ke depan, sehingga seluruh warga Indonesia dari 0 sampai 18 tahun bisa mendapatkan gizi seimbang dan mereka bisa hidup dengan kualitas yang baik. Dan tentu saja juga kita harapkan ekonomi masyarakat akan berkembang dengan baik dan juga meningkat kemakmurannya, dan saya kira angka pertumbuhan ekonomi juga akan didorong kuat dengan intervensi yang dilakukan oleh Badan Gizi Nasional. Saya ucapkan terima kasih juga kepada seluruh kementerian lain, lembaga lain, dan juga institusi lain yang telah bahu-membahu menyelenggarakan program Makan Bergizi selama setahun ini. Dan saya kira semua sukses yang ada sekarang kita mendapat perhatian dari dunia internasional dan juga dari berbagai instansi yang melihat bagaimana program ini bisa berjalan dengan cepat dan juga bisa merata ke seluruh Indonesia dalam waktu yang singkat. Kita harapkan di tahun 2026 ini kita tidak hanya memenuhi intervensi pemenuhan gizi, tapi kita sudah akan lengkapi program Makan Bergizi dengan edukasi, di mana setiap anak, setiap orang tua sudah bisa memahami bagaimana memilih makanan yang sehat setelah intervensi gizi seimbangnya didapatkan. Nanti di tahun 2027 tentu saja kita akan tingkatkan program kita, tidak hanya intervensi tetap dilanjutkan, tapi juga kita akan menuju ke gaya hidup sehat, di mana gaya hidup sehat itu perpaduan antara makan bergizi, kemudian olahraga yang terukur, istirahat yang cukup, dan pola pikir yang selalu optimis. Mudah-mudahan dengan program seperti itu, generasi kita di tahun 2045, generasi muda kita betul-betul punya kualitas yang baik dengan berpikir selalu positif dan selalu mencari solusi untuk semua masalah yang ada. Mudah-mudahan dengan intervensi dan investasi yang besar dari pemerintah Republik Indonesia, Indonesia akan jaya dan bisa bersaing dengan generasi emas di tahun 2045. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Santi, Santi Om. Pak Dadan tadi menyebut bahwa intervensi ini dilakukan dan selama setahun perkembangannya cukup menggembirakan dengan jumlah SPPG, lalu jumlah siswa dan masyarakat yang terlayani demikian besar. Pertanyaan yang kemudian ingin diajukan dan ingin diketahui oleh masyarakat, kondisi gizi masyarakat Indonesia hari ini setelah intervensi yang dilakukan selama setahun ini, peningkatannya seperti apa Pak Dadan, kalau boleh diceritakan? Ya, untuk daerah-daerah di mana intervensi sudah 1 tahun penuh, ya, saya kira terlihatlah perkembangannya. Tapi secara umum ya, untuk pengaruh terutama anak sekolah, dengan adanya Makan Bergizi ini angka kehadirannya menaik cukup drastis. Jadi banyak anak yang tadinya malas ke sekolah sekarang rajin ke sekolah.
Bahkan ada satu cucu di cerita di Papua itu, biasanya malas bangun, dibangunkan oleh neneknya. Nah, begitu ada program makan bergizi, dia bangun lebih awal dan membangunkan neneknya. Itu jadi saya motivasi tambahan ya buat anak. Ya, itu satu ya, terkait dengan kehadiran. Nah, terkait kualitas aktivitas anak, Ya. di daerah-daerah yang sudah 1 tahun, saya kira akan sangat terlihat bahwa mereka lebih aktif, lebih rajin juga belajarnya, dan bermain pun lebih kuat lah. Dan saya kira akan ada lembaga independen, terutama juga survei yang nanti akan dilakukan oleh Kementerian Kesehatan terkait dengan kualitas gizi masyarakat, yang akan bercerita lebih detail terkait dengan lebih objektif terkait dengan hasil dari intervensi kita. Tetapi saya kira ketika intervensi sudah bisa dilakukan 100% di tahun 2026, di akhir 2026 kita akan dapatkan pengaruh dari program ini terhadap kualitas kesehatan masyarakat. Karena kita yakin sebetulnya ada data yang menunjukkan bahwa anak yang sehat, yang tumbuh sehat, itu akan menjamin produktivitas ketika dia dewasa. Oke. Itu sudah terbukti. Anak yang sakit akan membuat produktivitas di masa dewasa turun. Dan ketika anak yang sehat menghasilkan masa produktivitas yang kuat di saat dewasa, dijamin akan menghasilkan keturunan yang jauh lebih baik. Karena saat itu dia sudah berhasil mendapatkan pendapatan yang lebih tinggi, sehingga biasanya ketika orang sudah sukses, yang didahulukan adalah pendidikan anaknya. Nah, ini contohnya tidak jauh-jauh di keluarga saya sendiri. Kan. Saya mungkin termasuk yang beruntung ya, di 1000 hari pertama kehidupannya mendapatkan asupan gizi, sehingga gimana pun saya udah bisa kuliah sampai ke Jerman gitu. Artinya 1000 hari pertamanya oke. Tapi dari pertumbuhan fisik, saya kira saya harus iri dengan anak saya. Karena tinggi badan saya hanya 168 ya. Jadi artinya ketika saya ada di masa periode kedua kritis itu, 8 sampai 18 itu mungkin saya kurang mendapatkan gizi yang optimal, sehingga tinggi badan saya hanya 168. Anak saya sekarang dua-duanya tidak ada yang lebih rendah dari 181. Itu menunjukkan bahwa anak yang sehat menghasilkan produktivitas tinggi pada masa dewasa, dan ketika dewasa itu produktif dengan jaminan penghasilan lebih tinggi, dia akan menghasilkan keturunan yang jauh lebih baik. Dan itu yang diharapkan oleh pemerintah Republik Indonesia. Oke, intervensi itu dilakukan untuk jangka panjang yang membangun generasi yang produktif tadi ya, Pak? Demikian. Seperti misalnya di Jepang ya. Jepang kan sudah 100 tahun makan bergizi dilakukan. Saya kira kita akan dapatkan cerita ketika tahun 42 atau 43 tentara Jepang masuk Indonesia, kan tinggi badannya mungkin ya rata-rata setinggi saya. Mungkin sekarang kalau kita pergi ke Jepang sudah sulit menemukan orang Jepang yang tingginya di bawah 170. Dan oleh sebab itu tidak heran kalau IQ mereka rata-rata sekarang tertinggi di dunia, karena orang yang sukses di masa dewasa akan menghasilkan keturunan yang jauh lebih baik. Ngomong-ngomong soal Jepang, Pak Dadan, Jepang kan melihat program ini, dan kemarin saya membaca berita dia memuji karena masifnya dan bagaimana ini dikelola. Dan mereka kan juga punya pengalaman 100 tahun untuk menyiapkan itu. Nah, pertanyaan saya kemudian adalah bagaimana tim ini atau makan bergizi gratis ini dievaluasi dan kemudian jadi dasar untuk perumusan kebijakan, entah perbaikan atau cara-cara yang lebih tepat di daerah yang kita sangat beragam, Pak Dadan. Tuh, kita kan belajar makan bergizi di Jepang ya. Sebelum program ini dilaksanakan, beberapa tim kita magang di Jepang hampir 15 hari. Kemudian saya ke India, ada tim juga yang ke Prancis, ada juga tim yang ke Australia. Jadi kita bisa melihat bahwa makan bergizi yang ada di Indonesia itu sebetulnya lebih mirip seperti ada di Jepang. Makanya orang Jepang heran kan, kalau SOP-nya kok mirip Jepang. Karena kita mengirim orang ke sana yang menyusun seluruh
Juknis itu kita magangkan di Jepang 15 hari. Dan bedanya Jepang dengan kita, di mana kita menggandeng partisipasi masyarakat yang luas, sehingga pertumbuhannya demikian cepat ya, dalam 1 tahun bisa terbentuk 19.188 SPPG, dan dalam 10 hari ke belakangan ini sudah bertambah lebih dari 1.000 lagi, karena sekarang sudah 21.005. Ya, dan itu dari 55 juta sekarang sudah 58 juta. Kita sudah, target kita tadinya mengejar populasi Korea. Nah, sekarang bentar lagi kita akan mengejar populasi Prancis. Sebentar lagi Prancis akan lewat oleh kita. Dan kita tetap melakukan perbaikan-perbaikan. Juknis kita diperbaiki terus. Sekarang Juknis kita sudah edisi ketiga, karena setiap saat kita harus adaptif dengan perkembangan yang ada. Alhamdulillah, berbagai kasus kejadian kan bisa kita perbaiki ya. Di September itu kejadian gangguan pencernaan pada anak penerima manfaat itu 67 kali. Kemudian Oktober naik 85 kali. Alhamdulillah di November turun menjadi 40 kali. Dan di Desember menyisakan 12 kali. Dan itu artinya perbaikan terus dilakukan. Dan di tahun 2026 ini tantangan kita adalah bagaimana kita membuat agar seluruh satuan pelayanan pemenuhan gizi memiliki kualitas yang sama. Dan oleh sebab itu kita akan lakukan akreditasi sertifikasi yang disebut dengan grading. Nanti kita akan petakan seluruh SPPG itu, mana yang masuk ke kualitas unggul atau nilainya A seperti di perguruan tinggi, mana yang sangat baik nilai B, mana yang baik nilai C, atau mana yang harus berjuang untuk terakreditasi. Nah, saya kira waktunya tahun 2026, karena kita yakin tahun 2026 ini seluruh SPPG yang dibutuhkan sudah terbentuk, termasuk di daerah-daerah terpencil. Karena kita sedang bangun SPPG di terpencil, di mana penerima manfaatnya hanya 50, 100, 200, tapi negara tetap harus hadir di tengah-tengah masyarakat di daerah terpencil tersebut. Dan kita sudah identifikasi ada kurang lebih 8.258 SPPG terpencil yang harus segera kita dirikan di seluruh Indonesia. Dan kita yakin di tahun 2006 selesai, dengan kemudian dilengkapi dengan sertifikasi nanti. Dan saya yakin di tahun 2026 penyelenggaraan program makan bergizi akan jauh lebih baik dibanding 2025. Jadi ada pengalaman 1 tahun untuk kemudian memenuhi standar, dan kemudian dari kesenjangan yang ada itu dicoba ditemukan cara-cara untuk bisa membuat standarisasi yang bisa dipertanggungjawabkan, terutama soal keamanan pangannya ya Pak. Betul. Dan saya melihat ya, setiap kali SOP yang sudah kita tetapkan dilanggar, pasti ada cerminannya kejadian seperti yang kemarin terjadi terakhir di Mojokerto dan Grobogan. Itu betul-betul kesalahan menerapkan SOP di SPPG, dan akibatnya timbullah kejadian seperti itu. Dan itulah kesempatan untuk Badan Gizi melakukan perbaikan secara ketat, dan saya yakin ini harus dijadikan pelajaran oleh semua yang terlibat di dalam penyelenggaraan program makan bergizi. Disiplin menjadi kunci ya untuk pelaksanaan Karena gini, produksi pangannya. Kita kan punya tujuan yang mulia, ingin membuat anak itu tumbuh sehat, kuat, cerdas dan ceria, tapi juga harus aman dikonsumsi. BPOM selalu bilang bukan pangan kalau tidak aman. Jadi kita harus pastikan seluruh orang yang mengkonsumsi apa yang kita hasilkan harus aman dikonsumsi, dan bukan sakit yang diperoleh, tapi pertumbuhan yang baik. Sesuai tujuannya. Ya, sesuai tujuan. Genap 1 tahun sudah, program Makan Bergizi Gratis atau MBG yang diluncurkan pada 6 Januari 2025 lalu oleh Presiden Prabowo Subianto. Sejumlah target telah tercapai. Program MBG saat ini telah berjalan di 38 provinsi, mulai dari provinsi paling timur Papua sampai ujung barat Aceh. Misi MBG meningkatkan gizi masyarakat dan mengurangi stunting. MBG merupakan salah satu program prioritas nasional untuk periode 2025 hingga 2029 di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Seperti apa tanggapan masyarakat terkait program ini?
antusias, mereka senang sekali. Karena memang juga kebetulan cocok sih makanannya, kebetulan saya lihat dari laporan guru dan juga saya cek di kelas itu mereka lahap. Karena pas di jam-jam kadang 8:30, jam 9 berarti begitu datang langsung saya bagikan. Ada bagusnya juga sih untuk meringankan untuk para ibu ya, terutama diperbaiki lagi ya, dimintakan nih untuk dari manusia tua terutama ya, terus lebih merata itu kali ya buat rasanya untuk kebahagiaan. Ya, menurut kami di sini perlu sekali dilanjutkan sampai seterusnya, karena ini sangat bermanfaat bagi siswa-siswa kami di sini. Kami juga sangat berharap kepada pemerintah untuk kita bisa meneruskan dan memberikan tetap bagi guru yang di sini. Kalau di kampung saya kan masih agak, jadi dikasih jarak gitu, sekali dapat MBG buat berapa hari. Caranya sih tiap hari aja dah, tiap hari aja nggak apa-apa gitu ya. Kok kami ingin dilanjutkan, tetapi makanannya kami para murid ingin makanannya lebih bervariasi dan lebih enak. Senang sekali dan kayak gimana betul udah nanti-nantiin MBG tiba-tiba diatas. Baik, baru saja kita mendengar tanggapan masyarakat yang mendapat manfaat, dan tadi terakhir kita mendengar gimana lebih variatif, lebih enak, tapi juga perlu tetap bergizi dan yang paling penting tadi aman. Di hadapan kita ada Profesor Dr. Hardinsyah MS, ahli gizi sekaligus guru besar ilmu gizi dan ketua Majelis Wali Amanah IPB University. Pak, boleh tepuk tangan untuk Pak Hardinsyah. Mungkin bisa memberikan tanggapan atas apa yang disampaikan tadi Pak Dadan, dan bagaimana proses ini bisa membantu pemerintah untuk mengintervensi sehingga menyediakan sumber daya manusia yang unggul menyambut 2045. Silakan Prof. Ya, terima kasih Mas Wisnu, Kang Dr. Dadan. Dan boleh saya mulai pantun ya, karena kalau sudah tadi dipancing sama Mas Tri, saya harus balas ini. Oh, oke. Kalau nggak salah sebagai seorang berdarah Melayu. Betul. Datang dengan mahasiswa ke Kompas TV. Cakepnya. Diundang Mas Tri untuk diskusi Gagas RI. Cakep. Terima kasih Kang Dadan yang udah presentasi. Semoga MBG bermanfaat bagi negeri. Oke. Boleh nggak Mas Tri? Pressure buat kita pantun ya, Pak Dadan. Jadi pancingan Bapak Wisnu nanti penutupnya gimana kira-kira ya? Kalau Kang Dadan kita maafin. Oh. Soalnya di Jerman nggak biasa gitu. Ya saya kira luar biasa ya. Kalau saya hitung ya sekitar 20.000 selama 1 tahun, berarti sekitar 55 satu hari. Dahsyat, luar biasa. Dan karena itu memang patut kita berikan acuan jempol terhadap program Prabowo yang dikomandani oleh Dr. Dadan. Nggak ada di dunia ini satu hari bisa membangun 55 dapur ya, yang bahwa ada seperti tadi sampaikan ya. Masalah-masalah, tapi kan udah tampak semakin hari semakin mengecil ya. Tapi sebagian besar kan itu menurut saya sukses story-nya luar biasa ya. Apalagi ini dikaitkan dengan pembangunan, tidak hanya pembangunan gizi dan pembangunan kesehatan dan pembangunan pendidikan, tapi juga pembangunan ekonomi. Kalau saya hitung-hitung Kang Dadan ya, itu kurang lebih 500 juta ton satu hari pangan tersedia. Dengan asumsi setiap omprengan itu isi setengah kilo. Oke. Ya, karena itu nasi sekitar 200 gram, berarti dari 100 gram beras, ada 100 gram lauk pauk, ada sekitar 150 gram sayur, buah sekitar 100 gram, itu sekitar 500 satu omprengan. Gram, berarti setengah kilo. Kalau saya hitung dengan 50 juta tadi, ya 1 tahun berarti ya 6 juta ton hampir ya. Jadi berarti ini tantangan bagi sektor-sektor di hulu, ya bagaimana sektor
peternakan, sektor perikanan, sektor hortikultura, sayur dan buah mensupport ini sehingga tidak akan terjadi gejolak harga tahun-tahun mendatang. Jadi gagasan ini luar biasa, berarti itu betapa banyaknya petani, peternak, nelayan kita dan pedagang-pedagang agribisnis, agroindustri yang meraih manfaat ini. Nah, saran saya tadi Kepala BGN sudah ada roadmap nih 2026, 2027 ada edukasi, bahkan 2027 beyond itu sudah healthy lifestyle ya. Saya kira bagus sekali. Dan kalau boleh kita usul misalnya di awal atau pertengahan tahun 2026 nanti sebelum berakhir sudah mulai ada evaluasi awal ya, data awal sehingga 5 tahun mendatang atau 4 tahun mendatang kita bisa membandingkan bagaimana setelah berjalan 3-5 tahun terhadap baseline yang kalau bisa tahun 2026 ini. Dan hebatnya lagi saya kira pemikiran Kepala BGN ini dimulai dari yang titik tersulit. Ya. Orang kan kadang-kadang pengennya mudah-mudah dulu baru yang sulit ya. Jadi kalau ini program gizi ini sebenarnya makanan ini adalah yang tersulit. Ya. Sudah tersulit, mahal. Tuh. Kenapa sulit? Karena resiko keamanan tadi. Yang itu bisa ditembus sekarang jadi 12 kejadian tadi ya. Dari 87 kejadian ketidakamanan pangan itu juga prestasi yang luar biasa dalam 1 tahun pelanggaran makan bergizi gratis ini melalui berbagai SPPG ini. Jadi kalau bisa diedukasi lebih mudah lagi kalau dimulai dengan ada yel-yel. Sebelum makan ada yel yang saya bersyukur sekali ya Kepala BGN udah beberapa kali tadi saya lihat sehat, kuat, cerdas, ceria. Nah itu sudah pernah kita gagas alhamdulillah. Itu kalau bisa diteruskan biar setiap anak sebelum makan dia yel itu dulu. Jadi kalau anak paham cerdas berarti tujuan sehat, berarti tujuan bergizi tadi sehat. Anak paham yang kedua kuat, dia jadi kuat. Dia jadi cerdas kemudian jadi ceria. Jadi kalau bisa bahwa ada yel-yel yang lain lagi bagus sekali. Kemudian dalam rangka edukasi tahun mendatang kalau bisa juga ada lagu anak-anak, ada lagu remaja. Jadi kalau perlu setelah makan, karena kalau sebelum makan harusnya berdoa kan ya. Sesuai dengan ajaran agama makan masing-masing. Jangan menyanyi dulu gitu. Kecuali menyanyi kemudian berdoa baru makan. Atau terakhir nanti makan. Jadi edukasi melalui yel, melalui menyanyi, saya kira itu nanti jadi mungkin ada banyak versi nanti. Ada untuk Indonesia Timur. Nah ini saya kira kolaborasi dengan selebriti, terutama penyanyi-penyanyi anak-anak remaja, saya kira jadi bisa hit ini nanti. Dan edukasi tadi lebih efisien, praktis, dan cepat. Satu lagi menurut saya juga lagu tadi kalau bersama dengan gerak itu bagus juga. Jadi nanti bagaimana koreografi ketika anak tadi tidak menjelang makan, tapi ketika Senin pagi upacara ada lagu beserta gerak senam. Kalau saya masa kecil dulu masih zaman pemerintahan Orde Baru dulu ada SKJ ya. Nah saya kira itu juga perlu dikombinasikan antara suara gerak yang akan membuat aktivitas MBG ini lebih dahsyat lagi dampaknya nanti terhadap yang healthy lifestyle. Saya kira roadmap tadi bagus, tapi memang kita perlu isi dengan melibatkan partisipasi daripada jago-jago membuat lirik lagu ya, apakah itu dilombakan atau memang minta bantuan partisipasi dari para kelompok selebriti dan mungkin Kompas TV juga turut di sini jadi IO dalam melaksanakan kegiatan ini ya, sehingga akhir tahun depan kita sudah punya lagu sekaligus geraknya tadi. Saya kira selamat 1 tahun. Dan sebentar lagi Hari Gizi Nasional untuk pertama kali dalam sejarah pembangunan bangsa sejak merdeka ada lembaga gizi secara menteri. Berkali-kali saya katakan ke teman-teman gizi, kita harus bersyukur sama Pak Prabowo dan tim BGN. Nggak pernah dalam sejarah bangsa, pernah ada eselon 2 bahkan hilang. Ya, ini setara menteri setelah 80 tahun hampir Indonesia merdeka. Mari kita sama-sama majukan ini. Ada kelemahan mari kita perbaiki, yang sudah baik mari kita
ragamkan lagi dengan berbagai koreografi, gerak, dan nyanyi tadi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Dadan bisa merespon. Ada 3 tadi saya mencatat soal perkembangan yang baik ya. Lalu kemudian bagaimana ini meningkatkan gairah anak-anak dengan tadi membuat supaya ingat bahwa ini tujuannya sehat, kuat, cerdas, dan ceria. Yang ketiga dia partisipasi yang lebih luas untuk membuat kegiatan ini menjadi kegiatan yang menyenangkan dan ujungnya adalah peningkatan kualitas sumber daya tadi. Ya, pertama saya ingin tanggapi yang terakhir. Terkait bagaimana kok bisa lahir gizi. Dan ketika program ini gagas, kemudian Pak Presiden berdiskusi, sepertinya ini harus ada lembaga khusus yang menghandle tentang gizi masyarakat ini. Karena ini pondasi yang betul-betul mendasar. Kita ahli pertanian paham betul sih sebetulnya. Karena untuk bisa mengoptimalkan potensi genetik dari pertanian, maka biasanya ahli pertanian itu akan mencari tanah yang subur. Kalaupun dia potensi genetiknya bagus ketika ditanam di tanah pasir, di tanah yang tandus, dengan tanah yang berlumpur, pasti akan tumbuh adalah di tanah yang subur. Subur itu artinya apa? Itu gizinya seimbang. Jadi untuk tanaman saja kita sudah memikirkan itu, kenapa untuk manusia kita tidak memikirkan itu? Oleh sebab itu kemudian Pak Presiden, udah kita bentuk badan gizi saja. Karena saya tidak ingin program ini dikelola oleh kementerian yang ada. Ingin juga menunjukkan bahwa gizi ini penting untuk masa depan kita. Dan bisa dilaksanakan langsung secara sentralistik dari pusat ke daerah. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi disinggung terkait potensi ekonomi. Karena satu SPPG itu setiap hari memang membutuhkan banyak ya. Kan selalu makanan itu disusun dengan menu gizi seimbang. Selalu ada karbohidratnya, selalu ada proteinnya, ada kandungan lemak, dan kemudian juga ada seratnya. Jadi pasti selalu ada nasi atau karbohidrat lainnya, tapi itu sangat tergantung daerahnya. Kalau secara umum mungkin nasi, tetapi kalau untuk daerah-daerah timur seperti di Halmahera itu kan bisa dengan pisang rebus dan singkong ya. Kemudian di Papua bisa dengan papeda, dengan ubi gitu. Jadi tidak harus. Tapi itu sekali makan, sekali masak untuk satu SPG itu butuh 200 kg beras atau karbohidrat. Jadi 1 bulan itu dia butuh 5 ton beras. 5 ton beras itu artinya 10 ton gabah kering giling. Itu artinya harus ada 2 hektar yang dipanen pada saat 1 bulan itu untuk 1 SPPG. Jadi 1 SPPG itu 1 tahun butuh 24 hektar luas panen. Kalau luas lahannya atau tanamnya 1 kali dalam setahun, maka 24 hektar luas lahannya. Tapi kalau 2 kali setahun kan 12 hektar. Jadi minimal harus ada 12 hektar luas lahan untuk 1 SPPG. 1 kali ngasih makan pisang, itu artinya 3.000 pisang. 3.000 pisang itu tersusun dalam sisir. Berapa sisir? 150 sisir. Jadi kalau Mas Wisnu lihat yang jualan pisang di pinggir jalan, itu bergantung sisir-sisir itu. Berapa mobil yang mampir, ya kan? Berapa yang beli paling 1 sisir. 1 kali 1 SPPG belanja pisang itu 150 sisir tuh habis tuh sama SPPG. Itu artinya berapa tandan? Kalau 1 tandannya 10 itu katanya 15 tandan. 1 tandan 1 pohon. Jadi 1 kali ngasih makan pisang itu 15 pohon harus ditebang. Kalau 2 kali seminggu kan 30 pohon pisang. Sebulan 120 pohon pisang. Setahun 1.440 pohon pisang. Jadi 1 SPPG itu harus ada 1,5 hektar pohon pisang. Agar pisang bisa diberikan 2 kali seminggu. Kalau ngasih telur, 3.000 telur, itu kan artinya harus ada ayam 3.000 kali 100 bagi 80. Harus ada 3.700 ayam. 400.000 ayam atau 4 kandang ayam petelur di 1 SPPG. Susu nih sekarang jadi isu kan. Karena sekali ngasih minum susu itu 450 liter. Kalau kotak-kotak kecil itu 3.000 kotak. Kalau disusun dalam dus yang 24 itu 125 kotak. Mas Wisnu kalau beli susu ke supermarket 1 kotak belum tentu kan.
SPPG itu beli satu kali untuk ngasih minum susu 125 kotak. Satu SPPG. Kalau sekarang udah 20.000, tinggal dihitung. Jadi kalau ada isu susu langka di masyarakat, ya bisa jadi karena terserap ini. Bisa jadi seperti. Artinya ini creating demand sekaligus market. Creating demand dan market, new emerging market, sekaligus juga dijamin pembeliannya. Belum pernah ada program pemerintah yang mendorong produksi sekaligus menjamin pembeliannya. Belum pernah ada. Baru ada Bulog, tapi itu hanya untuk beras. Nah, Badan Gizi itu sekarang mendorong semua produk diproduksi, dijamin pembeliannya. Makanya kenapa ya teman-teman mahasiswa nih jangan cari kerja di kota, sekarang kembali ke desa menciptakan produksi yang dibutuhkan untuk makan bergizi. Misalnya telur tadi ya Pak Dadan ya, atau buah dan sebagainya. Saya kembali ke Prof. Hardiansyah ya untuk bertanya satu. Ini kan 1 tahun berjalan, ya pasti banyak evaluasi, tadi juga hanya poin-poin yang kita lihat bahwa itu tumbuh dengan baik. Catatan sebagai ahli gizi terkait dengan program ini, apa Prof? Ya, pertama tadi secara kelembagaan ya, begitu bisa terstruktur masif, kecepatannya, kemudian bisa dengan cepat menurunkan kejadian-kejadian yang tidak diharapkan. Kemudian catatan berikutnya ke depan tadi, alangkah baiknya kalau kita mulai punya baseline. Seperti misalnya Amerika itu, Jepang itu mulai tahun 48 dia ada pengukuran, dibandingkan dengan tahun sudah pernah 2 kali evaluasi jangka panjang. Ada yang tahun ke-10, kemudian kemarin ada tahun yang ke-70 ya, 2019 itu kan setelah dia kalah perang ya, 1946 dimulainya. Itu udah bisa dibuktikan berapa kenaikan perbedaan tinggi badan anak-anak remaja Jepang tahun 40-an yang 158, lebih pendek dari saya dan Kang Dadan. Sekarang udah 178, 20 cm ya. Selama kalau itu kita anggap 80 tahun, berarti sekitar 1/4 cm itu untuk remaja. Kalau anak-anak kan lebih cepat lagi pertumbuhannya. Ya, tapi yang ada itu adalah pada anak-anak usia remaja. 20 tahun, luar biasa. Artinya perbaikan sel tubuhnya tidak hanya untuk tinggi, pasti otaknya juga seperti tadi Kang Dadan sampaikan, pasti juga harus sertai dengan, nah ini barangkali sektor kementerian lain penting ya, kaitannya dengan etika, integritas. Kalau orang pinter nggak beretika, kalau orang pinter nggak berintegritas, orang jangkung tapi curang. Nah, ini sektor lain ini penting banget. Harus mengimbangi yang manusia bagus dalam arti fisik dan otaknya juga harus bagus. Nilai religinya, bagus nilai sosialnya, bagus nilai emosionalnya. Nah, ini saya kira penting sekali, itu tentunya kerja bersama dengan sektor-sektor yang lain. Makasih. Oke, pada dan soal baseline tadi gimana? Ini baseline, kan, ya, tantangan yang memang tugas kita, nah kita kan baseline kita sudah ada nih, minimal nilai IQ. IQ kita dinilai di lembaga internasional kan terendah kedua ya, dengan rata-rata 78. Nah itu kita jadikan patokan. Saya ingin tahu dalam 5 tahun ke depan IQ kita meningkat berapa. Mas Isnu tahu nggak kenapa 78? Dari penjelasan yang saya tadi, karena yang diukur kan dari rata-rata. Tadi kita lihat bahwa kelas menengah itu menghasilkan anak sedikit. Dan itu hanya 10% populasi Indonesia. Jadi kalau yang diukur rata-rata banyak, pasti kita akan turun. Makanya yang kita kejar sekarang adalah intervensi di bawah ini. Ya, jadi karena anak-anak ini lahir dari orang tua di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, lulusan SD. Ini terverifikasi dengan asosiasi tekstil bahwa pekerja di garmen itu lulusan SD. Dan itulah yang menghasilkan anak lebih dari 2. Begitu anak lebih dari 2, maka populasi pasti naik. Nah, sementara yang kelas menengah, kelas atas itu rata-rata 1,2, pasti turun. Dan di populasi Indonesia itu diisi lebih banyak dari kalangan bawah ini, makanya pemerintah harus hadir untuk menyeratakan itu, sehingga makan diselenggarakan, yang putus sekolah dimasukin ke sekolah rakyat,
Jadi tidak ada lagi nanti masyarakat-masyarakat yang bawah ini tidak kebagian kue kemerdekaan, sehingga betul-betul merdeka secara paripurna, dan kita akan dapatkan hasilnya 5-10 tahun ke depan. Seperti itu. Jadi baseline itu bagian dari upaya untuk meningkatkan kerja-kerja dari BGN ini sendiri. Ya, betul. Nah, kemudian terkait dengan yel-yel, kita sudah punya nih sebetulnya ya, sehat, kuat, cerdas, dan ceria. Oke. Makanya saya selalu mengatakan makan bergizi untuk menghasilkan anak yang sehat, kuat, cerdas, ceria. Oh, kita boleh diulang nih kayaknya. Gimana Pak Dadan, boleh ajarin? Makan bergizi, kalau saya katakan makan bergizi, sehat, kuat, cerdas, ceria. Boleh tuh. Dan ini banyak sekarang yang punya kemampuan menghasilkan lagu, ini sudah bertebaran nih lagu. Ya kan, banyak ya, dari tinggal dipilih nanti berarti atau dilombakan. Semakin banyak semakin bagus. Setiap orang silahkan membuat lagu, digunakan di setiap SPG masing-masing, baik untuk kalangan yang senang dangdut, yang senang rock, yang senang jazz, yang senang lagu-lagu ringan. Kita tidak akan batasi, karena itu akan memberikan ruang apresiasi yang tinggi untuk semua yang berbakat. Dan kita kan sulit sekali menyamakan apa istilahnya taste ya, sama seperti makan tapi anak-anak. Ini tantangan untuk ahli gizi di setiap SPG. Menyesuaikan ya. Bagaimana bisa memahami kesukaan masyarakat lokal berbasis potensi sumber daya lokal. Dan Mas Yusuf perlu diketahui bahwa ahli gizi di setiap SPG itu cukup detail datanya. Contoh ya, ketika saya ke Cilincing, itu dia tahu kalau ada 50 orang anak yang alergi ikan. Oh, ikan. Ya. Padahal Cilincing ya, dekat perairan. Cilincing ya, dekat pantai. 50 orang alergi ikan, sehingga ketika masak ikan, maka yang 50 orang ini harus dikasih protein yang lain. Di Sukabumi sama Bokan Madang, itu kita tahu ada masing-masing satu anak yang fobia nasi. Fobia nasi. Jangankan makan nasi, lihat aja dia sudah takut. Gitu. Jadi akhirnya setiap kali ngasih intervensi ke anak itu harus diganti nasinya. Nah, juga ada yang alergi telur, ada yang alergi ayam. Jadi ahli gizi ini tantangannya cukup besar, dan saya kira kita ucapan terima kasih nih ke Pak Prof Hardin yang sudah menghasilkan ahli gizi besar. Dulu tidak kurang laku ahli gizi itu, karena pasarnya cuma di rumah sakit. Sekarang termasuk yang paling sulit dicari. Karena kebutuhannya tinggi. Sehingga kita harus meluaskan cakupan ahli gizi itu ke teknologi pangan, keamanan pangan, pengolahan makanan, dan kesehatan masyarakat. Karena mereka semua belajar tentang gizi. Dan saya kira dukungan dari semua pihak sangat penting. Betul yang disampaikan Pak Prof Hardin. Dan kita sekarang sudah punya Perpres 115 kan, terkait dengan tata kelola makan bergizi. Di situ ditunjukkan peran fungsi dari masing-masing kementerian dan lembaga. Jadi BGN fokus ke arah intervensi penyelenggaraan. Kementerian Kesehatan mengevaluasi, mensurvei gizi, BPOM ke arah keamanan pangan, kemudian Kementerian Kependudukan, Pembinaan Keluarga ke arah bantuan kita menyalurkan ke ibu hamil, usia anak balita, termasuk juga melakukan edukasi. Yang 1000 hari tadi ya? 1000 hari. Saya juga sudah koordinasi dengan Kementerian Perlindungan Perempuan dan Anak, di mana edukasi pada saat menjelang pernikahan sudah harus dilakukan, ya, karena seperti banyak mahasiswi di sini, ini kan calon ibu, jadi mereka tuh harus diedukasi dari sekarang, ketika mereka menikah dan kemudian memiliki keinginan punya anak, mereka sudah harus tahu anak itu ditreatment seperti apa ketika masih dalam kandungan sampai 1000. Karena 1000 hari pertama penting sekali. Jadi ketika mereka hamil, mereka nggak boleh takut gemuk. Karena mereka harus dikasih penyadaran
Yang mereka makan itu bukan untuk dirinya, tetapi untuk janinnya. Jadi kalau badan meral dikit, ya itu diterima sebagai harus diterima pengorbanan sebagai seorang bagian ibu. pengorbanan seorang ibu, dan itu penting sekali untuk keturunannya datang. Setelah itu, selama 2 tahun pertama, ibu-ibu ini harus rela untuk tidak tidur panjang nyenyak, karena disitulah anak-anak biasanya rewel, ya minta susu hampir tiap 3 jam. Dan itu saya alami dulu. Ketika anak saya yang pertama besar karena di Jerman, jadi istri saya itu tiap 3 jam mampu dia bangun untuk memberikan susu, ya. Dan dia bisa memberikan susu tanpa bangun. Karena dia udah siap. Satu hari dia sakit kan. Saya bilang, udah kamu tidur biar saya gantikan. Tiap 3 jam itu betul-betul bangun. Ya, jam 9 dia tidur, minum susu. Jam 12 dia bangun, minum susu. Saya bangun kan, nggak terbiasa. Nanti jam 3 saya bangun lagi. Karena harus minum susu. Besoknya saya sakit. Sementara istri saya punya 2 anak kuat gitu. Jadi luar biasa. Dan ini edukasi yang sudah harus diberikan kepada para calon ibu dari sekarang, bahwa penting sekali. Nah, setelah besar, setelah dia bisa main, ya, jalan, terus main gitu, kita harus tahu bagaimana menghandle anak. Karena banyak anak yang punya keinginan untuk makanan dan makannya. Dan saya sudah jelaskan kalau di kelas itu, saya pikir anak punya keinginan, tapi yang tahu tentang kebutuhan anak adalah orang tua. Jadi orang tua itu nggak boleh nurut terhadap keinginan anak ketika anak itu belum ngerti apa-apa. Itu penting sekali. Dan hasilnya sudah terlihat, ya. Anak saya sekarang yang sulung kan tingginya 181, anak yang kecil 185 dan badannya kuat-kuat gitu, kekar gitu, dan kuliahnya juga bukan di perguruan tinggi biasa karena kecerdasannya cukup. Jadi saya kira edukasi ini penting. Saya setuju dengan Pak Prof Hardin. Jadi kita harus melakukan edukasi masif, tidak hanya kita melakukan intervensi sekarang, tapi juga kita melakukan edukasi terhadap seluruh wanita yang akan menikah. Penting. Satu lagi Pak Dadan tadi kan menyebut soal koordinasi lintas sektor, ya, karena ini program nggak bisa satu pihak saja yang melakukan karena terkait dengan banyak pihak. Apa kendala atau kesulitan yang selama ini dihadapi untuk koordinasi itu, atau jalan fine-fine aja? Ya, alhamdulillah kalau di kabinet yang sekarang, makanya Pak Presiden selalu mengucapkan kita adalah tim yang baik, tim yang kompak, karena kita melakukannya bersama-sama. Dan sejauh ini kita tidak mengalami kesulitan berarti, karena bahu-membahu menyelenggarakan program ini. Dari awal kita sudah didukung oleh Kementerian Pertahanan, ya. Pendidik menjadi kunci kecepatan kita kan pendidikan 33.000 sarjana penggerak pembangunan Indonesia. Yang SPPI, yang menjadi kepala SPPG itu dididik oleh Kementerian Pertahanan. Disiplin dibangun di situ. Disiplin dibangun di situ. Jadi ini Kementerian Pertahanan dari awal sudah terlibat banyak dalam program makan bergizi. Kemudian setelah itu kita bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri, karena seluruh SPPG ada di daerah, dan kemudian kita membentuk satgas bersama, sehingga seluruh di Indonesia sekarang ada satgas provinsi, ada satgas kabupaten, kota, dan itu dikoordinasi oleh Kementerian Dalam Negeri. Kemudian kita juga bekerja erat dengan Kementerian Kesehatan, karena seluruh kejadian-kejadian di daerah itu pasti dihandle pertama kali oleh Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan seluruh Indonesia, dan mereka luar biasa. Kalau ada kejadian tidak bertanya ini penjawabannya dari mana, oleh siapa, begitu ada kejadian langsung dihandle dengan cepat, ya, dan baru tagihannya belakangan. Jadi tagihan itu belakangan, tapi yang penting di penyelamatan itu luar biasa, ya. Termasuk Kementerian Dalam Negeri, Pemda-Pemda, ya. Baik kabupaten kota itu luar biasa menghandle semua hal yang terkait dengan program makan bergizi. Kemudian kita sekarang udah bersama-sama dengan Kementerian Kependudukan dan Pembinaan Keluarga, karena untuk intervensi ibu hamil, ibu anak balita itu kita kirimkan setiap hari ke Posyandu. Nah, dari Posyandu, oleh kader Posyandu dikirim ke rumah masing-masing. Makanya Pak Presiden bangga juga, pre-meal program itu sudah ada di 100
belasan negara. Dan itu menyangkut anak sekolah. Tapi satu-satunya negara yang menghandle ibu hamil, ibu anak balita, dan ngirim ke rumah itu Indonesia. Jadi ini satu kebanggaan juga untuk Indonesia ya. Dan Bapak Presiden bangga. Dan kita kerjasama dengan Kementerian Kependudukan dan Pembinaan Keluarga. Demikian juga dengan BPOM ya, karena mereka selalu soal keamanan tadi. Tentang keamanan pangan. Kementerian Pertanian sudah dengan sigap mengantisipasi semua hal yang terjadi dengan rantai pasok. Ya. Kementerian KKP senang kalau kita sekali-kali ketika akhir tahun kemarin tekanan terhadap telur dan ayam meningkat kan, sehingga kita bilang ke SPPG tolong tahan dulu masak telur dengan masak ayam, utamakan masak ikan sehingga ikannya naik, dan Kementerian KKP menyiapkan dengan baik. Kemudian untuk UMKM, karena semua rantai pasok disiapkan oleh UMKM, oleh koperasi dan juga BUMDes, sehingga Kementerian Koperasi, UMKM dan Menteri Desa terlibat banyak dalam kaitan dengan program makan bergizi ini. Dan Menko-Menko-nya juga sangat mendukung ya. Jadi saya kira kenapa program ini bisa begitu cepat, dan saya kira masif. Boleh saya katakan masif dan lancar ya, karena keterlibatan semua pihak. Ya. Saya ke Profesor lagi. Jangan satu lagi, Kementerian Keuangan yang Kementerian Keuangan, betul. Duitnya dari mana? Yang menyiapkan uang. Dan Bappenas. Bappenas. Karena perencanaan dari awal selalu tripartit ini. Bappenas, PGN dan Keuangan ini 3 kementerian yang nggak bisa lepas ketika program ini jalan, karena seluruhnya direncanakan di situ, termasuk keuangannya, termasuk eksekusinya. Ya. Boleh. Dan tentu saja Sekretariat Negara juga sama Seskab ya, yang selalu mengingatkan kita dan mendorong kita terkait dengan seluruh peraturan dan kepegawaian dari Menpan RB. Makanya kita punya 33.000 kepala satuan pelayanan pembuahan gizi. Yang Februari ini seluruhnya mungkin sudah ASN, ini berkat Sesnak dan Seskab. Sesnek, Seskab, kemudian Menpan RB dan BKN. BKN pun mendukung kuat lah seluruh kepegawaiannya sehingga program ini bisa berjalan lancar karena SDM-nya betul-betul diperhatikan oleh negara. Saya ke Prof. Hardinsyah, tanggapan soal gizi ya, tapi ternyata kan banyak sekali yang terlibat dan sektor yang mensupport ya untuk program ini gratis. Tanggapan Profesor terkait dengan apa yang dilakukan dan hasil yang sekarang kita lihat. Saya kira ini sama dengan tadi ya, bahwa banyak hal progres yang sudah dilakukan. Justru kalau saya diberi kesempatan lagi, saya membayangkan 4-5 tahun mendatang. Mungkinkah yang grafik tadi disampaikan Kepala Badan, yang ada 10% yang hijau, yang mereka sebenarnya orang-orang mampu. Memang kalau udah diregulasi ini kan jadi mereka jadi punya hak. Tapi kalau dari mereka menyatakan kami nggak usah diberikan, kami sanggup mengelola sendiri. Nah, apakah mungkin ada kemungkinan ya setelah 4-5 tahun mendatang ditawarkan pada sekolah-sekolah favorit, di mana bersarangnya 10% teratas anak-anak bangsa terkaya, itu ditawarkan. Gimana? Dapurnya saja kami bangunkan kalau dia misalnya dormitory, tapi silakan sanggup membiayai sendiri. Ini panduannya, ini tenaganya 3 orang, SPPG kami sediakan. Jadi beberapa informasi di masyarakat kan ada yang berkeinginan, Bu ya kalau mereka sudah sangat kaya di sekolah favorit itu mandirilah. Nah mungkin once upon the time setelah tahun ke-5 evaluasi berlangsung, ada penawaran kepada sekolah-sekolah favorit, ada enggak yang sifatnya difasilitasi saja untuk edukasi dan tenaganya, tapi yang 1 miliar per hari kalau dia ada 3.000 sekolah favorit tadi punya siswa, itu barangkali bisa jadi kerelaan mereka untuk tidak mengambil haknya misalnya begitu. Dan itu kan juga bisa digunakan untuk pembangunan lainnya ya. Mungkin ini sekedar pemikiran liar. Jadi terima kasih Kang Dadan. Terima kasih Prof. Ya.
Terakhir Kang Dadan nih untuk harapannya dan mungkin juga sekaligus closing statement untuk sesi ini terkait dengan 1 tahun dan juga kita memperingati Hari Gizi Nasional. Pertama saya ingin ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang sudah terlibat ya di dalam percepatan program makan bergizi. Ini membuat semua orang kaget karena begitu cepat dan dinilai oleh lembaga internasional. Mungkin salah satu metode yang khas Indonesia, dan oleh sebab itu saya ucapkan terima kasih terutama kepada seluruh mitra yang sudah terlibat. Mereka adalah semua para pejuang merah putih termasuk seluruh relawan, KSPPG, ahli gizi dan juga akuntan yang ada di lapangan ini. Mereka kerjanya luar biasa karena harus bangun malam kan. Betul. Mereka itu, dan baru selesai jam 4 sore. Dan itu pengorbanan yang luar biasa. Saya kira negara berhutang sama mereka. Dan kepada seluruh masyarakat, marilah kita bersama-sama membangun generasi masa depan kita, terutama seluruh anak yang dari dalam kandungan sampai usia 18, untuk bersama-sama kita bimbing mereka, baik dari segi pemenuhan gizi maupun dari aspek edukasi lainnya, karena mereka itulah generasi masa depan kita, harapan bangsa. 20 tahun kemudian, tahun 2045, mereka akan menjadi pemimpin kita, penerus kita, dan saya kira harus kita persiapkan dari sekarang. Terima kasih Pak Dadan. Ya, tadi kita sudah mendengarkan paparan dan gagasan serta berdiskusi langsung dengan Pak Dadan Hindayana dan juga Prof. Hardiansyah yang tadi memberi tanggapan sekaligus men-challenge beberapa program. Kita tadi telah melihat bagaimana langkah nyata Badan Gizi Nasional dalam 1 tahun ini menjadi awal dari perubahan dan perbaikan ke depan. Kami akhiri Gagas RI episode 1 tahun MBG, Reformasi Gizi untuk Indonesia Emas 2045. Mari kita jadikan momentum Hari Gizi Nasional sebagai titik balik untuk lebih peduli pada apa yang kita sajikan bagi generasi penerus. Karena anak yang sehat hari ini adalah pemimpin yang tangguh di masa depan. Sampai jumpa di episode Gagas RI selanjutnya. Saya Wisnu Nugroho pamit undur diri. Terima kasih. Selamat malam. Terima kasih Pak Dadan. Saya utang Pak. Terima kasih Anda telah menyaksikan Gagas RI. Didukung oleh